Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan atau pengenalan mikropipet. Mikropipet ini merupakan alat yang digunakan untuk mengambil sampel yang berbentuk cairan atau larutan pada kebanyakan analisis, khususnya pada uji molekuler. Nah, mikropipet ini merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengambil sampel dengan ukuran maksimal 1000 mikroliter atau 1 mili. Nah, jenis-jenis larutan yang digunakan ini juga tertentu, yang mana untuk pengambilan larutan asam kuat atau basa kuat tidak diperkenankan untuk menggunakan alat ini. Basa kuat maupun asam kuat akan merusak dari alat. Kemudian juga dapat merusak dari ujung tip atau ujung alat, karena mikropipet sendiri sebagian besar alatnya merupakan atau berbahan dasar plastik. Nah, untuk pengenalan mikropipet kita mulai dari atas ya. Nah, bagian atas ini adalah bagian yang digunakan untuk mengambil dan membuang sampel. Nah, bagian ini cara penggunaannya adalah dengan menekan ke bawah. Bagian ini disebut dengan push button. Bagian selanjutnya adalah tip injektor button, yang mana pada bagian ini digunakan untuk melepas disposable tip yang berada di ujung mikropipet. Tip injektor button ini akan terhubung dengan tip injektor berupa besi yang akan mendorong disposable tip. Volume adjustment merupakan bagian yang digunakan untuk mengeset volume mikropipet, yang mana volume yang diinginkan akan muncul pada volume display. Mikropipet yang mana tip injektornya ini besi yang menghubungkan dengan atau yang mendorong tip tidak terlihat karena letaknya atau berada di dalam mikropipet. Kemudian ini adalah volume display, dan ini mikropipet ini dapat diambil atau dapat mengambil cairan dengan maksimal pengambilan 20 mikroliter. Jenis-jenis mikropipet ada beberapa. Yang pertama adalah single mikropipet. Kenapa disebut single? Karena pada satu kali pengambilan dia hanya mampu mengambil satu volume air. Jadi hanya tipnya, ujung tipnya hanya mampu ditempeli oleh satu tip. Kemudian ada yang namanya multi mikropipet, yang mana pada ujung tipnya ini terdapat beberapa tip, kadang 8, kadang ada 12, tergantung dari jenis multi mikropipetnya. Nah, di sini keunggulan dari multi mikropipet, dia dapat mengambil cairan dengan volume yang sama pada beberapa tip. Jadi ini contohnya dia mampu mengambil cairan dengan volume yang sama untuk digunakan pada 12 tip, yang mana nanti akan ditransfer ke dalam pipet. Juga sangat bervariasi tergantung dari produsen dari mikropipet itu sendiri. Nah, ini untuk mikropipet yang cetakan atau keluaran lama, biasanya untuk ukuran dia ada di bagian ujung push button, yang mana P20 ini menunjukkan bahwa mikropipet ini dapat mengambil larutan atau cairan maksimal 20 mikroliter, sedangkan P200 berarti mikropipet ini dapat mengambil larutan maksimal 200 mikroliter, dan P1000 itu dapat mengambil cairan dalangan volume 100 hingga 1000 mikroliter. Tip sendiri merupakan tempat atau wadah yang berbahan plastik, yang mana fungsinya digunakan untuk menampung cairan atau larutan. Nah, tip ini ditempelkan pada ujung mikropipet. Pada kondisi atau uji analisis di laboratorium, biasanya mikropipet menggunakan tip yang sekali pakai atau disposable, sehingga ketika mengambil satu sampel maka langsung dibuang. Bentuknya itu sangat bervariasi. Nah, yang mana ada tip yang non filter dan ada yang tip
menggunakan filter. Nah, ini contoh tip yang menggunakan filter, di mana pada bagian dalam tip terdapat filter yang fungsinya untuk mencegah masuknya kembali cairan ke dalam mikropipet. Selain itu juga untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi. Nah, berdasarkan ukurannya sendiri, tip itu digolongkan atau dibagi menjadi 3, yaitu white tip yang mana dapat mengambil volume 0,2 sampai 5 mikroliter, kemudian yellow tip mengambil volume 20 sampai 200 mikroliter, dan blue tip dapat mengambil volume sebesar 1 mili atau 1000 mikroliter. Nah, ini white tip, yellow tip, blue tip ini adalah hanya penyebutannya. Namun terkadang pada produsen tertentu, meskipun dia dapat mengambil ukuran 1000 mikroliter, warnanya tetap putih seperti pada gambar. Nah, itu hanya istilah saja untuk memudahkan kita membeli tip ketika di cara handling atau memegang mikropipet, yang mana usahakan ketika kita memegang mikropipet adalah nyaman di tangan. Kemudian untuk tip injektor, usahakan posisinya itu berada di dekat dengan tubuh kita. Nah, bagaimana kita untuk cara mengeset volume pada mikropipet? Ini adalah mikropipet dengan ukuran yang bervariasi. Ini 20 mikro, 200 mikro, dan 100 mikro. Yang mana pada volume display semua nampak seperti ini, yaitu terdiri dari 3 digit. Namun ketika kita mengeset, misal pada P20 kondisinya 050, maka cairan yang terambil adalah 5 mikroliter, karena di sini volume maksimalnya adalah 20 mikroliter. Beda dengan mikropipet yang ukurannya P200, maka ketika kita mengeset volume 050, hasilnya adalah kita dapat mengambil 50 mikroliter. Beda lagi dengan ketika kita menggunakan mikropipet ukuran 1000 mikroliter atau 1 mili. Ketika kita mengeset seperti ini, maka volume yang terambil adalah 500 mikroliter atau setengah mili. Nah, ini cara pengesetan lain, yang mana untuk mikropipet jenis ini dia mampu mengambil volume yaitu dari 1 sampai 10 mikroliter. Kemudian ketika di set seperti ini 1.5, maka yang terambil 1,5. Kemudian ketika di set 9,3, maka yang terset adalah 9,3 mikro, karena volume maksimalnya adalah 10 mikroliter. Kemudian ketika di set 8.0, maka volume yang terambil adalah 8 mikroliter. Beda lagi dengan mikropipet jenis atau dengan ukuran 2 sampai 20 mikroliter. Nah, ini mudah ya, 4,5. Nah, kalau ada pengesetan seperti ini, 19, 7-nya tidak terlihat dan 8-nya juga tidak terlihat, maka ini jarumnya berada di tengah-tengah, maka volume yang terambil adalah 19,75. 5 ini diperoleh dari setengah dari antara 8 dan 7. Begitu juga dengan ini, 10, 4, dan 5. Sedangkan jarumnya berada di tengah, maka volume yang terambil adalah 10,45 mikro. Nah, untuk yang mikropipet dengan ukuran 20 mikroliter, ini mudah ya. Nah, yang ini sama. Jadi ketika 104, ini 5, ini sama ya, namun karena ini range-nya 20, ini range-nya 200, maka ini 104,5. Kemudian yang ini juga mudah, 158 sama, jadi volumenya 158. Beda lagi dengan mikropipet dengan ukuran 200 hingga 1000 mikroliter, yang mana ini mudah, 905. Nah, ini 565. Ini kita hitung berapa titik dari angka 5. 1, 2, 3. Maka 5 tambah 3 adalah 8. Maka volume yang terambil adalah 568.
Kemudian yang ini 365, ini berapa garis dari angka 5? 1, 2, maka volume yang terambil adalah 367. Kita bisa menggunakan yellow tip. Kemudian ketika kita mengambil volume lebih dari 500 mikroliter, maka kita menggunakan blue tip, ukurannya blue tip. Nah, kemudian ini cara mengambil tip yang ada di box. Jadi ketika kita ingin mengambil tips yang ada di box, maka kita menancapkan mikropipet ke dalam box tersebut. Kemudian setelah itu baru kita angkat. Nah, untuk mengencangkan rekatan antara tip dan ujung mikropipet, jangan diketuk-ketuk dari mikropipetnya karena dapat menyebabkan kerusakan. Jadi silahkan diambil, tancapkan pangkal dari tip dengan menggunakan tangan kiri atau tangan kanan saudara, sehingga lebih nancap. Kemudian bagaimana cara pengambilan sampel? Nah, ini adalah mikropipet. Untuk posisi istirahat mikropipet, push buttonnya itu adalah menonjol keluar. Kemudian ada ketika kita tekan ke bawah, maka ada stopan pertama, jadi terasa berat di stopan pertama. Kemudian ketika kita teruskan lagi, akan nampak stopan yang kedua. Nah, ini fungsinya masing-masing. Kemudian untuk pengambilan sampel, usahakan nanti ketika menggunakan mikropipet, ujung dari tip tidak menempel pada dasar dari wadah cairan atau larutan yang kita gunakan. Usahakan berada di tengah-tengah larutan. Jangan juga berada di atas, karena selain volume yang diambil itu tidak pas, juga dapat menyebabkan gelembung udara masuk ke dalam tip, sehingga volumenya juga tidak presisi. Nah, ini cara pengambilannya. Jadi ketika kita hendak mengambil cairan, maka kita menekan dari push button itu hingga ke stopan pertama. Kemudian kita masukkan ke dalam bejana mikropipet yang sudah ditempeli tip. Kemudian buka perlahan-lahan push buttonnya. Setelah itu kita pindahkan mikropipet itu ke dalam wadah lain, atau kita pindahkan cairan itu ke wadah lain, itu dengan cara menekan kembali push button pada stopan pertama. Nah, itu dilakukan. Nah, pada kondisi tersebut maka akan menyebabkan ada beberapa cairan yang masih tertinggal di dalam ujung tip, sehingga untuk menurunkan semua larutan yang ada di ujung tip, kita tekan lagi hingga ke stopan yang kedua, seperti ini. Ini juga sama. Jadi pertama kita tekan dulu push button, kemudian kita masukkan mikropipet pada bejana yang berisi larutan, kemudian kita naikkan push button sehingga cairan bisa terangkat, kemudian kita pindahkan cairan ke wadah yang baru dengan cara menekan push button. Kemudian untuk melepaskan tip, kita lepas menggunakan tip ejector. Nah, ini cara pengambilan sampel menggunakan multi mikropipet. Ya, ini adalah kondisi yang benar dan ini kondisi yang tidak benar. Kondisi benar yang dimaksudkan di sini adalah volume cairan yang terambil adalah sama, sedangkan di sini volumenya tidak sama. Ini adalah salah. Nah, untuk ringkasannya seperti ini. Jadi sebelum kita mengambil tip, alangkah baiknya kita mengeset volume yang kita hendaki, kemudian pasang tip dengan secara perlahan namun kencang, kemudian tekan penyedot sampai batas pertama, kemudian ambil sampel, kemudian lepaskan push button, kemudian tekan kembali untuk mengeluarkan sampel, kemudian setelah selesai kita bisa melepaskan tip menggunakan tip eject button.
Nah, ternyata penggunaan micropipet seringkali jadi gangguan. Adapun beberapa gangguan seperti dapat terlihat yaitu tip bocor. Ini sangat sering terjadi karena memang kondisi tip sudah tidak bagus. Nah, caranya untuk mengatasinya adalah ganti tips yang pertama, kemudian ketika tidak ada silahkan tip dicabut, kemudian ditancapkan kembali dengan menggunakan tangan. Kemudian penghisapan lambat itu bisa disebabkan karena saluran pada micropipet tersumbat, sehingga kondisi ini diharuskan untuk membongkar micropipet, dibersihkan dan dikeringkan kembali. Kemudian volume rendah, yaitu kemungkinan disebabkan karena tip longgar atau juga dapat disebabkan karena kita mengambil sampel cairan atau larutan yang sangat sedikit mengandung air, sehingga ketika disedot itu tidak maksimal volume yang sesuai. Kemudian volume tinggi itu kemungkinan terjadi karena sewaktu pengambilan sampel tombol push button ditekan sampai akhir atau batas kedua, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara merawat micropipet? Ya, nih. Yang pertama adalah micropipet harus dibersihkan sebelum dan sesudah pemakaian, karena kita tidak tahu sebelum kita menggunakan siapa saja yang menggunakan dan digunakan untuk mengambil sampel apa. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan pipet tanpa tip di ujungnya. Seringkali terlupa ya, jadi tidak sengaja ingin menyelupkan ke dalam larutan namun di ujung micropipet belum ada tipnya. Kemudian sampel cairan tidak boleh masuk ke dalam pipet, hal ini menyebabkan kontaminasi. Kemudian jangan memutar volume menggunakan pipet atau melebihi ukuran yang tertera di pipet. Misal kita mengambil micropipet ukuran maksimal 200 mikroliter, kita mengesetnya hingga 210, itu tidak diperkenankan karena dapat merusak pipet. Kemudian pada saat mengambil tip pada box, usahakan tip dapat menempel secara sempurna dan jangan mengetuk-ngetuk micropipet ketika mengambil tip dalam box. Kemudian tidak boleh menggunakan micropipet untuk mengambil cairan berupa asam kuat maupun basa kuat karena menyebabkan micropipet rusak. Kemudian juga diharapkan tidak melepas push button secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan larutan masuk ke dalam pipet sehingga terjadi ketidakakuratan ukuran. Selain itu, jangan menaruh ujung tip seenaknya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi. Kemudian usahakan ketika kita menggunakan tip adalah sekali pakai karena ini akan menghindari terjadinya kontaminasi. Kemudian jangan menjatuhkan pipet karena dapat menyebabkan kerusakan, dan yang terpenting ini, jadi ketika kita sudah melakukan atau menggunakan micropipet, usahakan mengembalikan volumenya pada ukuran yang terbesar. Misal kita menggunakan micropipet ukuran 1000 mikroliter, kemudian kita mengambil sampel ukuran 200, maka setelah kita gunakan untuk penyimpanan kita kembalikan ke volume yang terbesar. Karena ini akan ketika tidak mengembalikan ke volume terbesar, maka ketika disimpan ada pegas yang ada di micropipet yang selalu posisinya aktif sehingga dapat menyebabkan kerusakan.